Hai, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di YouTube channel aku, Bunda Ji. Aku mau ucapin selamat datang dan salam kenal ya buat teman-teman yang baru bergabung atau baru menemuin YouTube channel aku ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya sebelum lanjut nonton. Jadi hari ini qadarullah kakak Gibran itu lagi sakit ya mam. Jadi aku baru bisa beraktivitas selayaknya aktivitas pagi itu baru bisanya tuh di sore hari waktu pak suami udah pulang kerja ya mam. Jadi ini aktivitas sore aku mau cuci piring, terus mau cuci baju juga, mau ngerefill beras. Pokoknya banyak deh ya kegiatan aku yang harusnya aku kerjain pagi tapi baru dikerjainnya sore ini. Ini aku mau beresin dulu kolong dapur aku yang berantakan. Beresinnya tipis-tipis aja ya, nggak semuanya diberesin, cuma yang kelihatan berantakan aja. Nanti untuk semuanya atau beresin keseluruhannya aku bakalan bikin video ya, tapi nggak sekarang karena kakak Gibran masih sakit. Ini aku mau ambil beras di box ya mam. Agak kesusahan karena banyak barang-barang yang nggak semestinya ya, jadi nggak di tempatnya gitu, jadi numpuk-numpuk di atas box penyimpanan aku, makanya aku pinggirin dulu tadi ya mam. Ini aku mau ngerefill beras tapi sisaan beras sebelumnya aku keluarin dulu. Ini biar ditaruh di bagian atas ya, biar dipakai duluan nantinya. Oke, ini udah aku pinggirin. Lanjut aku mau nge-refill berasnya. Ini aku lagi suka yang merek ini ya. Berasannya ini kemarin aku beli di Indomaret tuh harganya 74.500 ya mam. Terus tiba-tiba tetanggaku nawarin harganya tuh 69.000. Tapi aku udah beli, selisihnya lumayan ya, 5.000. Kalau aku belum beli pasti aku beli lagi. Tapi berhubung aku masih ada stoknya, jadi aku nggak beli dulu ya mam, karena budgetnya masih belum ada. Nunggu gajian dulu biasanya aku baru beli beras lagi, karena ini juga udah akhir bulan ya, jadi aku nggak maksain untuk beli ya atau nyetok beras di akhir bulan. Ya udah aku habisin dulu stok yang ada. Ini ngerefillnya udah selesai. Habis ini aku juga mau masak nasi ya. Nasi yang tadi pagi itu udah habis, soalnya yang dimakan tadi pagi itu nasi sisaan kemarin yang dipanasin lagi ya mam. Jadi sore ini juga udah habis ya, waktunya masak lagi. Tapi sebelumnya aku mau cuci dulu piring yang udah numpuk ini. Dari pagi nggak sempet nyuci ya, karena kegiatan aku selama kakak Gibran sakit itu pagi ya cuma masak saat-saat aja sebelum kakak Gibran bangun. Anaknya bangun udah deh aku fokus sama kakak Gibran ya, sampai sore ini Pak Su udah datang kerja, barulah bisa gantian ya mam. Pak Su yang ngawasin kakak Gibran, aku yang beberes rumah. Dan selama kakak Gibran sakit, dia tuh bener-bener lemes, terus nggak bisa main ya mam. Jadi kerjanya cuma di kasur terus gitu ya. Aku jadinya kasihan ya mam, anaknya tuh kayak bosen di atas kasur terus, tapi mau main tuh nggak bertenaga. Akhirnya aku kasih dia screen time. Makanya akhir-akhir ini handphone aku jarang aktif kali ya. Mungkin ada teman-teman yang atau saudara-saudara yang nelfon aku itu nggak bisa ya mam, karena handphonenya dipakai sama kakak Gibran main. Dan dia tuh kalau main biasa kalau ada handphone ada orang telepon itu nggak diangkat, tapi kadang diangkat gitu ya. Pokoknya sesuai dengan moodnya dia lah ya. Jadi kadang-kadang ya nggak keangkat gitu ya selama kakak Gibran sakit 2 hari belakangan ini. Jadi kakak Gibran sakit apa sih? Dia tuh sakitnya banyak ya mam. Kebetulan lagi sakit gigit, pipinya bengkak, terus lagi flu, batuk, pilek. Jadi tengah malam itu tiba-tiba kadang tuh panas, kadang-kadang subuh itu tadi tuh panas gitu ya mam. Suhu badannya tuh nggak menentu, tiba-tiba enakan, tiba-tiba panas. Cuma yang jelas anaknya lemes, jadi nggak bisa main kayak biasanya, nggak bisa ngaji juga. Padahal kemarin itu baru mulai ngaji sehari ya, tiba-tiba besoknya sakit dan udah nggak ngaji nih 2 hari sampai hari ini. Bantu doanya ya mam, semoga kakak Gibran bisa cepet sembuh dan bisa aktivitas lagi seperti biasa. Oke, ini aku cuci piringnya udah selesai. Ternyata nggak begitu banyak ya
ya, cuma karena kelihatan numpuk aja jadi kelihatan kayak banyak banget. Setelah dikerjain juga nggak seberapa ya. Udah selesai, aku mau bersihin airnya ya, nyiprat kemana-mana pastinya ya mam. Belum lagi air yang tetesan dari piring yang habis dicuci itu kan, karena bawahnya nggak ada tatakannya ya, jadi airnya langsung turun ke granitnya. Oke, udah selesai. Habis ini aku mau apa lagi ya? Mau cuci beras dulu ya mam. Kalau teman-teman sendiri lagi sibuk apa sih hari ini? Sharing-sharing dong di kolom komentar. Mungkin ada yang mau ditanyain juga ke aku, bisa ditulis ya di kolom komentar. Jadi di video selanjutnya aku jawabin pertanyaan dari teman-teman. Oh ya, BTW untung aja ya mam, aku udah punya stok lauk masak yang udah tinggal dipanasin di kulkas. Jadi selama kakak Gibran sakit, aku tinggal manasin lauk aja. Tapi kemarin itu paginya sempet bikin lauk ya mam, karena kakak Gibran request katanya mau makannya pakai kuah gitu. Jadi aku bikinin kuah kuning kemarin ya, dadakan. Karena lagi sakit gigi memang lebih nyaman makan makanan yang berkuah ya mam. Kalau untuk bubur kakak Gibran itu kurang suka, jadi lebih baik dikasih makanan yang berkuah aja gitu. Jadi tetap pakai nasi biasa tapi pakai kuah ya lauknya, karena mau ngunyah itu susah sebenarnya teman-teman. Selama sakit gigi juga kakak Gibran sama sekali nggak ngemil gitu ya. Dari anaknya yang biasa cemal-cemil jadi nggak ngemil tuh. Oke, ini aku lanjut untuk bersihin meja kompor ya. Jadi tadi itu pas waktu ngangetin lauk pasti ada cipratan-cipratan minyak yang ke dinding sama ke kompornya. Cuma karena tadi ya buru-buru ya mam, jadi nggak sempat dilap. Ini baru aku sempat lapin di sore hari. Oh ya, sambil nungguin cuciannya digiling, ini aku lagi pengen ngemilin ubi goreng ya mam. Itu pak suami lagi aku minta tolong untuk ngupasin ubinya, dan aku bikin adonan tepungnya nih ya. Seperti biasa sih cuma pakai tepung, gula sama sedikit garam, terus dicampur pakai air. Aku nggak pakai margarin kali ini, soalnya stok margarin aku udah habis kemarin ya mam. Waktu bikin ayam bakar kan udah aku campurin ke bumbu semua ya margarin yang aku punya. Jadi ya udah bikin adonannya seadanya aja. Karena sampai aku selesai bikin adonan, Pak Su belum selesai juga ngupasin ubinya. Soalnya kebetulan itu dapat ubi yang busuk ya. Jadi harus telaten buat pilihin yang bagus-bagusnya gitu. Jadi sambil lalu aku mau nge-refill minyak. Ini aku refill pakai minyak yang dapat dari saudara-saudara waktu lebaran kemarin ya. Mini-mini gitu. Jadi ya udah aku satuin aja ke satu botol yang gede. Habis ini aku mau lanjut ngurusin cucian dulu, karena pak suami belum selesai juga ngupasinnya sama sekalian ngirisin juga sih ya. Jadi agak lama, jadi ya udah aku beresin cucian dulu sambil nungguin. Ini udah selesai di keringin ya ronde pertama. Habis itu selanjutnya ini aku bilasin manual ya, sambil dibilas ke air yang mengalir gitu, sambil juga di bawah tuh digiling ya mam, biar cepet. Soalnya ini udah sore banget, udah sekitar jam 5-an ya. Jadi buru-buru banget, nanggung banget maghrib gitu ya mam. Jadi harus buru-buru selesai sebelum maghrib. Ini aku tunjukin ya, suami lagi motongin ubinya. Ubinya tuh kuning banget ya, terus rasanya tuh manis mam. Cuma memang banyak busuknya ya, apa karena dia udah lama ya mam. Dan ubi tuh kalau makin lama makin manis katanya ya. Bener aja ini tuh manis banget ya. Pokoknya gorengan favorit aku itu ya ubi goreng pakai tepung, terus tapi goreng. Pokoknya sebenarnya sih aku doyan banget sama yang namanya goreng-gorengan. Dan berhubung ini juga tanggal tua, daripada kita beli gorengannya mendingan beli ubinya ya. Bisa goreng sendiri,
dapatnya lebih banyak. Di rumah juga kan ada stok tepung ya. Balik lagi ke cucian, ini aku lagi proses ngasih pewangi pakaian. Aku pakai 2 saset gede ya mam, biar lebih wangi, karena ini aku nyucinya di sore hari, takutnya bau apek ya, soalnya nggak kena matahari yang panas banget. Lanjut, ini aku mau goreng dulu ubinya, tuh dipotong panjang-panjang sama Pak Su ya mam, terus digoreng aja. Habis ini aku mau jemurin dulu baju-bajunya. Aku matiin dulu kompornya, soalnya Pak suami itu ada tamu ya, ngobrol-ngobrol di samping rumah, takutnya angus. Nah ini aku lagi ngeluarin jemurannya. Ternyata jemuran aku itu copot mam pakunya tuh, aku baru tahu tuh ya. Terus aku minta tolong Pak Su deh, mau gak mau ya beginilah ya mam, kalau tukang abal-abal jadinya itu nggak yang kokoh banget jemurannya, lihatan aja tuh. Ini tuh kemarin memang waktu ada papaku ke rumah, disarankan untuk dibenerin aja gitu, kayaknya kurang kokoh, nggak taunya beneran ya, kurang kokoh jemurannya ya. Nah ini Pak suami mau benerin, cuma aku saranin buat jangan benerin sekarang dulu, soalnya jemurannya harus cepet dijemur lah ya, soalnya takutnya apek ya mam. Ini aku jemurinnya sore gitu, jadi nanti aja deh benerin, yang penting jemurannya bisa berdiri dulu untuk sementara waktu. Ini aku percepat ya mam videonya biar kelihatan lebih bersemangat gitu, tapi memang sebenarnya videonya tuh memang aku buru-buru banget gitu, soalnya udah azan ya waktu aku jemurin ini. Cucian ini tuh sebenarnya bisa aja ya mam aku cuci di besok harinya, cuma bakalan buru-buru banget karena pagi tuh Pak Su harus berangkat kerja kan, aku harus nyelesain sebelum Pak Su berangkat kerja, mana aku juga harus siapin makan sarapan ya. Jadi memang harus dikerjain waktu Pak Su di rumah, karena kan biar ada yang nemenin kakak Gibran gitu ya mam. Jadinya ya udahlah aku kerjainnya sore aja supaya nggak buru-buru gitu niatnya ya mam. Dan kebetulan juga mesin cuci aku itu akhir-akhir ini lagi rewel tuh ya, bagian pengeringnya tuh kadang-kadang bisa gitu, kadang-kadang nggak bisa, nggak mau muter keras gitu ya mam. Jadi bajunya itu nggak seberapa kering, dan kebetulan sore ini lagi ngambek, jadi ya ini cucian agak basah memang ya. Terus aku tuh juga orangnya nggak kuat kalau harus meresin sampai bener-bener peres banget gitu, aku nggak kuat ya, karena nggak pernah gitu, jarang ya mam, selalu aku tuh ngeringinnya pakai mesin cuci gitu. Jadi ya ini buru-buru banget, harapannya sih nggak bau ya cuciannya ya mam. Tapi alhamdulillah sih ini hari ini pas aku ngedit tuh cuciannya udah kering dan nggak bau apek. Akhirnya ini jemuran aku alhamdulillah udah mau selesai. Habis ini aku mau lanjutin lagi goreng ubi aku ya. Itu kakak Gibran lagi nungguin aku tuh ya di pintu sambil bolak-balik juga ke ayahnya. Gak tahu deh sebenarnya kakak Gibran itu nggak yang rewel nangis mulu gitu ya, enggak. Dia itu rewelnya kalau malam gitu sering kebangun karena tidurnya nggak nyenyak gitu ya. Kalau siang tuh enggak gitu, tapi aku kalau anak sakit gitu rasanya nggak tega mau ninggalin aktivitas gitu ya, pasti aku tungguin. Ini gorengan ubi aku tadi yang pertama itu udah mateng, lanjut lagi aku goreng lagi. Ronde selanjutnya nih ada 3 ya. Udah deh kayak gini aja aktivitas sore aku yang gedebak-gedebuk ya, beresin cucian dan lain-lain. Sekian dulu ya mam video yang bisa aku sharing kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye teman-teman.